ke-10 ini kita akan berbicara di mata kuliah sejarah dan perkembangan zakat dan wakaf ini kita akan berbicara tentang Undang-Undang 41 tahun 2004, lalu kemudian disusul oleh PP-nya 42 tahun 2006, lalu ada PP 25 tahun 2018. Nah, ini sungguh sangat menarik bahwa 2 tahun sebelum undang-undang ini lahir, itu diawali oleh lahirnya fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Artinya sebelum itu lahir PP fatwa tentang kebolehan wakaf uang, lalu kemudian 2 tahun kemudian baru kemudian lahir Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, undang-undang ini tentu diusulkan ketika era Presiden Ibu Megawati pada saat itu adalah Menteri Agamanya Profesor Dr. Pak Said Agil ya, dan kemudian disahkan ketika di era Presiden berikutnya, itu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau kemudian dikenal dengan Pak SBY. Nah, adik-adik sekalian, satu hal yang unik sebenarnya, lalu kemudian yang menarik lagi bagi saya, PP 25 tahun 2018-nya itu disahkan di masanya Pak Jokowi. Jadi 3 presiden itu punya andil bagi saya terhadap perkembangan regulasi wakaf ini. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, baik kita akan lihat sebenarnya tentang undang-undang wakaf ini. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa definisi wakaf ya, bahwa lahirnya Undang-Undang 41 tahun 2004 itu pertama dari sisi makna wakaf itu sudah berubah. Jadi dia membawa perubahan yang luar biasa. Dia kemudian membuka objek wakaf tidak hanya lagi sebatas tanah dan milik. Kalau di PP 2877 wakaf itu hanya tanah milik saja. Ya, lalu kemudian di Impres nomor 1 tahun 1991 ya, wakaf itu adalah benda bergerak tidak bergerak. Tapi coba Dedek perhatikan makna wakaf di Undang-Undang 41 tahun 2004 itu dikatakan wakaf itu adalah tahan lama, manfaat jangka panjang, nilai ekonomi. Jadi itu artinya apa? Apapun yang punya nilai tahan lama, manfaat jangka panjang, dan nilai ekonomi boleh diwakafin. Dan maka wajar kalau kemudian di situ boleh wakaf uang, ya, logam mulia dan berbagai macamnya. Nah, kita lihat lagi PP 42, ya. Di situ lebih menarik lagi bagi saya, dimanfaatkan selamanya atau jangka panjang atau jangka waktu tertentu. Dan ini tentu akan menganut bahwa Undang-Undang Wakaf dan PP Wakaf ini menganut semua mazhab yang ada di fikih. Kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf itu adalah merubah status kepemilikan, artinya intikal, berpindahnya kepemilikan dari orang mewakafkan kepada milik Allah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan atau mazhab Hanafi mengatakan tidak. Wakaf itu hanyalah ariyah, hak pemanfaatannya saja yang berpindah, tapi hak miliknya masih menjadi milik wakif. Nah, ini yang diterapkan dalam wakaf uang misalnya di Indonesia. Kita kenal misalnya ada wakaf uang yang permanen, ada kemudian yang temporer, atau kemudian kita kenal sekarang dengan case case wakaf yang linkik sukuk itu ya. Jadi masya Allah luar biasa. Itu artinya BWI menghimpun dana wakaf, lalu kemudian diinvestasikan di sukuk, lalu kemudian hasilnya dimanfaatkan kemudian untuk rumah mata aini dan berbagai macamnya. Dan ini sungguh sangat menarik. Dan artinya orang berwakaf temporer, kira-kira temporer itu artinya saya wakaf dong 5 juta untuk 5 tahun, dan itu menjadi sebuah kebolehan di dalam undang-undang dan PP wakaf ini. Hadirin sekalian rahimallah, nah ini tentu menjadi satu kebangkitan wakaf di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di PP berikutnya adalah PP nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas PP 42. Nah, PP ini lahir tentu tidak kucuk-kucuk langsung lahir. PP ini tentu lahir karena banyaknya pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan tol dan berbagai macamnya. Boleh jadi ada sedikit atau banyak kemudian aset-aset wakaf yang terkena pembangunan infrastruktur ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat menarik. Tapi kalau dari sisi makna wakaf hampir sama ya. Perbuatan hukum menyerahkan sebagian harta benda miliknya ya, dan tertentu dan kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Artinya dari pemahaman wakaf tidak berbeda dengan PP 42 2004. Nah, tapi satu hal yang unik bagi saya, kalau ditanyakan apa sih Pak Hendra bedanya PP 42 tahun 2004
4 dengan PP 42 tahun 2006 misalnya dengan PP nomor 25 tahun 2018 ya. Pertama, perbedaannya menjadi sangat menarik ya, ketentuan pasal 49 diubah dengan berbunyi sebagai berikut misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung misalnya di undang-undangnya misalnya. Kita akan buka ya undang-undang. Coba kita perhatikan di PP Wakaf ini. Nah, di sini dikatakan ya, ini PP 25 tahun 2018. Nah, di sini dikatakan ketentuan pasal 49 itu diubah. 49 maksudnya 49 di PP 42 tahun 2006 itu dirubah ya. Awalnya kan bunyinya begini, perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari menteri berdasarkan persetujuan BWI. Artinya andai kata satu ketika misalnya aset wakaf itu terkena misalnya fasilitas umum, infrastruktur berbagai macamnya. Mau tidak mau kan harus kemudian ditukar dengan aset lain di tempat lain. Nah, di sini tidak boleh dilakukan kecuali seizin menteri. Nah, menteri berada di mana? Menteri berada di Jakarta. Nah, andai kata aset wakafnya di daerah bagaimana dong? Nah, masa semua nanti harus ke Jakarta kira-kira begitu ya. Nah, kemudian izin tertulis menteri sebagaimana maksud pasal 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan perubahan wakaf dan berbagai macamnya ini. Lalu kemudian yang menarik, dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimasukkan pada ayat 2 huruf A dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi. Nah, artinya ya kalau melebihi 5 meter persegi baru kemudian ke Jakarta. Tapi kalau cuma 5.000 meter persegi ke bawah, maka diberikan mudahan. Menteri memberi mandat kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Nah, ini tentu sebuah perjalanan aset wakaf yang sangat menarik bagi saya. Artinya di mana kemudian diberikan kemudahan. Ya mudah bukan berarti kemudian ceroboh, bukan berarti kemudian sembarang semuanya nanti dirubah, kira-kira tidak demikian. Tapi tentu ini mempermudah proses perubahan aset wakaf jika kemudian dibutuhkan, kira-kira gitu. Nah, saya pikir ya gitu ya adik-adik sekalian. Nah, kita akan teruskan. Kita akan lihat sebenarnya kita akan perhatikan bahwa dari sisi ini PP. Nah, kita lihat juga dari sisi lain ya adik-adik sekalian, di rukun wakaf ini, kalau di rukun wakaf di fikih misalnya kita mengenal cuma ada 4 misalnya di situ ada wakif, mauquf alaih, sighat. Maka di Undang-Undang 41 tahun 2004 di situ dikatakan bahwa wakif, ada nazir, ada harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini betul-betul detail ya, kira-kira begitu. Sampai-sampai kemudian peruntukan harta benda wakaf ya, jangka waktu yang tidak ada di rukun wakaf di sini tambah. Di rukun wakaf tidak ada nazir. Nah, masih ingat kenapa di rukun wakaf tidak ada nazir tapi di undang-undang ada nazir? Karena itu zaman Rasulullah. Ya, karena di masa lalu orang yang berwakaf dia yang mengelola, tapi kemudian saat ini dia yang berwakaf tapi mengelola orang lain, nazir. Maka dibutuhkan nazir untuk kemudian menjamin terjaganya aset wakaf. Nah, begitu juga di sini tidak sebutkan jangka waktu. Nah, tapi kemudian para ulama kan berbeda-beda itu. Nah, kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan cukup sighat aja lah rukun wakaf itu kan sudah mewakili semuanya. Nah, saya pikir itu ada adik sekalian ya. Nah, lalu kemudian di Undang-Undang 41 PP 42 tahun 2006 dan Undang-Undang 41 tahun 2004 ini jelas luar biasa ini. Ya. Kalau di undang-undang cuma disebutkan bahwa benda bergerak yang boleh diwakafkan, ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Ya, ada uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa. Nah, tapi di PP diperjelas lagi lebih detail lagi. Di situ ada benda tidak bergerak, ada benda bergerak selain uang, ada benda bergerak berupa uang. Jadi ada 3 ya adik sekalian ya. Benda bergerak, tidak bergerak, bergerak selain uang. Lalu yang ketiga lah benda bergerak berupa uang. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, lalu kalau kemudian kita perhatikan ya, di sini juga ada benda tidak bergerak ya, yang boleh diwakafkan juga diatur di situ.
Tapi satu hal yang unik bagi saya adalah cara pengelolaan wakaf. Kalau sebelum undang-undang itu tidak disebutkan, tapi kemudian di undang-undang ini disebutkan bahwa wakaf itu dikelola secara produktif. Nah, lalu imbal bagi pengelola wakaf dulu nggak disebutkan nazir itu apakah dia kemudian digaji atau tidak, itu nggak disebutkan. Ya, lillahi ta'ala saja. Hasilnya juga lillahi ta'ala, ya kan? Pagi-pagi lihat aset wakaf, habis itu pergi kantor, terus pulang sore nanti lihat lagi aset wakaf, gitu kan? Ya wajar kemudian la yahya wa la yamutu, tidak bermutu karena nggak punya biaya. Tapi sekarang dengan lahirnya undang-undang wakaf ini, di situ nazir sudah profesional, dia mendapatkan 10% dari hasil ya, hasil pengelolaan wakaf. Di situ juga ada sanksi. Diatur di undang-undang dan PP ini sanksi ya, sanksi bagi nazir yang melanggar, artinya curang dan berbagai macamnya. Nah, ini Masya Allah. Nah, satu hal lagi yang unik bahwa di sini diatur bahwa nazir itu ada 3. Ada nazir perorangan, ya, nazir organisasi, nazir badan hukum. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi dari banyak sisi sebenarnya kelahiran Undang-Undang 41 tahun 2004 dan PP 42 tahun 2006 dan kemudian disempurnakan dengan PP 25 tahun 2018 itu satu hal kemajuan yang menarik bagi saya bagi keberadaan pengelolaan wakaf di Indonesia. Ya, jadi luar biasa. Undang-undang ini pun namanya bukan undang-undang pengelolaan wakaf, tapi undang-undang wakaf. Dia berbeda dengan zakat yang bunyinya adalah undang-undang tentang pengelolaan zakat. Saya pikir itu. Ada yang mau bertanya silakan.